Halo guys, perkenalkan nama saya Ricky Fernando. Saya dari kelas 2I Manajemen Pemasaran Universitas Swadaya Gunung Jati dengan NBM 121020642. Di sini saya ingin sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang pembelajaran organisasi dengan tujuan memenuhi tugas manajemen inovatif. Langsung saja ke materi. Pembelajaran organisasi. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama, berpikir sistem merupakan suatu cara berpikir tentang suatu bahasa untuk menguraikan dan memahami kekuatan-kekuatan. Yang kedua, personal mastery merupakan disiplin belajar untuk meningkatkan kapasitas pribadi dalam menciptakan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, suatu proses menilai diri sendiri untuk memahami asumsi, keyakinan, dan prasangka atas rangsangan yang muncul. Yang keempat, share vision merupakan upaya membangun suatu rasa mempunyai komitmen dalam suatu kelompok, membuat gambaran-gambaran bersama tentang masa depan yang coba kita ciptakan. Yang kelima, team learning merupakan disiplin untuk mengubah keahlian percakapan dan keahlian berpikir kolektif sehingga kelompok-kelompok manusia bisa diandalkan. Teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama, operant conditioning Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang dibuatnya. Yang kedua, classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikolog Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek. Yang ketiga, social learning theory. Robin menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Karakteristik pembelajaran organisasi. Gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah. Sebagai hasil pengetahuan baru, Wibowo 2006. 3. Fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran. Yang kedua, menganalisir gagasan dengan dampak. Yang ketiga, bekerja untuk membangkitkan fungsi dan dampak. Tujuan pembelajaran organisasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja yang memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penjualan, mencari dukungan, menciptakan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan baru. Sasaran pembelajaran organisasi bahwa
bahwa organisasi mampu menghadapi tantangan perubahan dalam segala aspek lingkungan kehidupan dan sesuaikan diri dengan perubahan itu agar tetap bertahan dan berkembang, mencapai kinerja yang tinggi dan memenangkan persaingan dan memperbaiki kualitas dengan memunculkan inovasi.